Doni baru saja pulang dari pasar. Di tangannya ada kantong kresek yang isinya itu timun. Jadi timun ini baru saja dia beli. Ketika Doni baru masuk ke rumah, suasananya sangat sepi. Tidak terlihat ada satu orang penghuni kos lain yang ada di sini. Bagi yang belum tahu, jadi rumah ini adalah sebuah kos-kosan, memiliki 5 kamar, dan Doni adalah salah satu penghuni dari kamar tersebut. Tak selang beberapa lama, Doni mendengar ada suara seperti orang mengobrol, dan sesekali itu ada kayak suara orang tertawa. Asalnya dari belakang. Di pikiran Doni, oh mungkin semuanya lagi ada di belakang kos. Ternyata benar, ketika Doni pergi ke belakang, semuanya sudah ada di sana. Mas Afan, Tony, Pak Slamet, mereka bertiga itu duduk bersila di atas tikar yang sudah digelar. Nah, masing-masing dari mereka bertiga ini sedang sibuk. Mas Afan dan Tony, mereka sedang memotong-motong mangga muda. Sementara Pak Slamet, beliau bertugas untuk membuat sambal. Jadi rencananya memang hari ini akan diadakan makan rujak bersama. Terus ketika Doni sudah tahu semuanya berkumpul di belakang, dia lalu pergi ke kamar mandi untuk mencuci timun yang dia beli. Setelah itu bergabung dengan mereka semua untuk mempersiapkan rujak. Nah, ketika semuanya sudah selesai ini, buah-buah sudah dipotong, terus sambalnya sudah diulek, terus keempatnya ini duduk bersila mengelilingi cobek dan potongan-potongan buah. Jadi cobeknya itu sudah ada sambalnya ya, masih ditaruh di cobek. Posisinya duduknya itu melingkar. Doni, terus di kirinya ada Tony, terus ada Mas Afan, terus Pak Slamet di bagian kanan Doni. Jadi yang ada berhadapan-hadapan dengan Doni ini Mas Afan, terus Pak Slamet berhadapan-hadapan dengan Tony. Mulailah makan rujak satu persatu, mulai mengambil potongannya, terus dikasih sambal dimakan, terus mengambil lagi dimakan lagi. Nah, setelah beberapa potong potongan buah dimakan oleh Mas Afan, dia berubah. Ternyata si Doni ini ngelamun memandang ke arah kebun singkong. Jadi di belakang kosnya Doni ini ada kebun singkong agak luas, dan kebun singkong ini milik Pak Kasman, dan Pak Kasman ini adalah pemilik dari kos-kosan. Terus di ujung dari kebun singkong itu ada toilet kecil, toilet kuno gitulah, yang masih digunakan Pak Kasman untuk mencuci alat-alat kebunnya. Jadi posisinya itu kos-kosan, di belakangnya ada kebun singkong, terus di ujung dari kebun singkong itu ada kamar mandi kecil. Nah, Mas Afan yang agak kebingungan dengan sifat Doni yang bengong, terus bilang, "Don, kamu kenapa? Gak suka ngojek atau lagi gak enak badan?" Setelah mendengar itu, Doni kaget dan bilang, "Oh, enggak mas, saya suka." Terus dia ambil potongannya dan mulai makan. Terus mulai makan beberapa kali, gak sampai 3 kali, Doni bengong lagi. Bengongnya itu dia melihat ke arah kebun singkong. Terus Mas Afan tanya lagi, "Don, sebenarnya ada apa sih, Don? Dari tadi kamu kok ngelamun? Kalau ada masalah ya cerita. Siapa tahu kita semua bisa membantu." Doni gak langsung jawab. Dia diam sebentar, melihat ke arah wajah Mas Afan, Tony dan Pak Slamet, yang mereka semua itu memandang ke arahnya. Mungkin mereka semua khawatir ya.
Terus Doni ini mulai cerita. Jadi kemarin temannya datang ke kos, waktu itu sudah sore. Temannya ini namanya Bagas. Bagas waktu itu main ke kosan sudah sangat sore ya, mungkin jam 5 lebih, sekitar jam 5 lebih. Ketika sedang main, si Bagas ini tiba-tiba ingin buang air kecil. Pas mau pakai kamar mandi di dalam kos, ternyata ada Mas Afan. Terus karena Mas Afan memang gak bisa buru-buru, jadi Mas Afan memberitahu untuk pakai toilet yang ada di kebun singkong. Oke, karena memang sudah kebelet, akhirnya si Bagas ini mau tidak mau ke toilet yang ada di kebun kan. Ya udah ke sana, masuk, semuanya lancar. Terus ketika Bagas sudah selesai dari kamar mandi, dia kembali ke kosan. Ketika dia kembali, mau tidak mau kan harus melewati kebun singkong. Nah, ketika dia berjalan di kebun singkong itu, pas di tengah-tengah, dia kaget. Tiba-tiba ada sosok wanita berdiri di belakangnya, mau manggil. Terus, kamu temannya Doni ya? Kayak gitulah ucapannya. Terus, karena Bagas kaget, terus dia putar balik dan melihat memang ada wanita yang memakai kebaya putih. Wanita ini tidak banyak bicara, terus cuma bilang, titip salam ya buat Doni. Antara masih kaget dan bingung, Bagas cuma bilang, oh iya. Setelah itu Bagas kembali ke dalam kos menuju ke kamarnya Doni. Ketika sudah di kamar, Bagas lalu bilang ke Doni, dan tadi ada cewek di belakang yang kirim salam buat kamu. Karena Doni bingung, dia itu ngekos di sini baru beberapa bulan dan belum terlalu kenal dengan tetangga, apalagi tetangga yang cewek. Karena janggal dengan ceritanya Bagas, dan dia juga bilang bahwa, Gas, aku ini gak punya kenalan cewek. Tapi si Bagas tetap kekeh bilang, ada kok, tadi loh di belakang di kebun singkong ada cewek pakai gaya kebaya putih, bilang katanya titip salam buat kamu. Penasaran dong si Doni. Si Doni lalu berdiri dari dia asalnya itu dia duduk di lantai, kemudian berdiri dan berjalan ke belakang. Waktu itu sudah langit juga agak gelap ya, mungkin sebentar lagi maghrib. Si Doni dan Bagas pergi ke kebun singkong, tapi setelah sampai itu sosoknya nggak ada. Dicari-cari ke mana-mana juga nggak ada, di sekitar kebun itu nggak ada. Doni nuduh si Bagas bohong, tapi si Bagas bilang, enggak, beneran tadi ada cewek pakai kebaya putih, dia berdiri di sini di tengah-tengah ini ya, katanya Bagas. Terus tak selang berapa lama, si Bagas dan Doni ini tiba-tiba cium aroma melati yang agak kuat. Mereka berdua, Bagas dan Doni, pandang-pandangan. Sepertinya mereka sudah tahu wangi ini bukan wangi bunga melati biasa, apalagi posisinya ini sudah menjelang maghrib. Karena takut, akhirnya Bagas dan Doni masuk ke kosan. Nah, cerita itulah yang disampaikan Doni saat makan rujak. Mendengar cerita itu, Pak Slamet dan Tony itu berkata, intinya itu sama, bahwa sosok wanita kebaya putih itu mungkin memang adalah penunggu dari kos-kosan ini. Tony sebelumnya juga pernah cerita ke Doni bahwa dia pernah melihat ada hantu wanita di depan kos di Ayunan. Terus Pak Slamet juga bilang bahwa dia selama ngekos di sini sudah beberapa kali melihat sosok wanita itu.
Nah, si Mas Afan ini nggak terlalu banyak komentar. Dia tuh bercerita selama dia ngekos di sini memang ada gangguan, tapi gangguan yang dialami Mas Afan ini nggak sampai melihat wujud penampakan. Jadi dia, Mas Afan, seringnya itu mendengar suara-suara seperti kerikil yang dilempar di genting, terus bau-bau wangi, maksimal itu suara cewek menangis lah. Jadi Mas Afan belum atau tidak bisa memberi kepastian apakah sosok itu benar-benar hantu atau bukan. Nah, setelah itu semuanya kembali makan rujak lagi, lagi. Di tengah-tengah makan rujak, Doni kembali cerita sejak kejadian sore itu, sore kemarin maksudnya, malamnya Doni mendapat kejadian aneh. Jadi malamnya Doni sedang tidur biasalah di kamarnya. Di tengah malam, entah jam berapa, tiba-tiba pintu kamarnya ada yang ngetok, tok. Karena Doni itu baru bangun dan matanya juga masih kayak sipit-sipit berat gitulah anggapinnya, dia bilang gini, siapa? Gak ada jawaban. Terus pikiran Doni kan, oh mungkin salah dengar. Tidurlah si Doni lagi. Terus ada suara lagi nih, tok. Doni yakin, oh ada orang. Terus Doni tanya, siapa? Gak ada jawaban lagi. Terus Doni, oh yaudah tidurlah. Terus lagi-lagi bunyi lagi yang ketiga kali, dok. Udah agak kesel kan Doni, siapa sih di depan? Mas Afan, Doni, atau Pak Slamet, ucap Doni. Tapi masih gak ada jawaban. Terus gak berselang lama ada suara, tapi bukan ketukan, melainkan suara wanita yang sedang menangis. Suaranya itu mengalun pelan, tapi Doni sangat bisa mendengar bahwa oh, ada suara nih berasal dari depan kamarnya, lebih tepatnya di balik pintu. Doni yang masih setengah ngantuk tiba-tiba matanya kebuka dong. Wah, nggak beres nih, lagi-lagi ada gangguan. Udah, Doni nggak mau pikir panjang, dia akhirnya menutup kepalanya dengan bantal dan mencoba tidur sampai pagi. Nggak mau menanggapilah seperti itu. Nah, setelah Doni bercerita tentang kejadian anehnya saat malam, Pak Slamet tiba-tiba nyeletuk nih. Bukan nyeletuk, tapi nanggapin. Ternyata malamnya juga Pak Slamet ini mau ke toilet. Jadi Pak Slamet sudah kebelet ingin ke toilet. Jadi kamarnya Doni dan Pak Slamet itu bersebelahan. Pak Slamet di sebelah kiri. Pak Slamet baru membuka pintu kamarnya terus keluar. Terus dia kan belok ke kanan nih, ke toilet yang ada di belakang. Dia kaget. Ternyata ada sosok wanita berkebaya putih berdiri. Dia menghadap ke pintu kamarnya Doni. Karena kaget, Pak Slamet kembali masuk ke kamar, menutup pintu, dikunci, kemudian dia nggak berani keluar. Akhirnya Pak Slamet menahan air kencingnya, menahan ingin buang air kecil sampai pagi. Ketika pagi mungkin sudah subuh, Pak Slamet keluar dan ternyata sudah tidak ada. Terus Doni bilang, Don, Pak Slamet serius semalam ada cewek yang berdiri di depan kamarku? Iya Don, beneran. Cewek pakai kebaya putih, terus rambutnya itu panjangnya itu sampai di bawah bahu, terus bawahannya itu pakai kain batik warna coklat.
kulitnya putih, tapi putih-putih pucat gitu loh. Aku ya gak berani, akhirnya aku kembali ke kamar, tutup pintu-pintu dan udah deh, buang air kecil besok pagi aja. Setelah itu acara Gojek masih dilanjut, tapi diselingi dengan diskusi, karena memang semua penghuni kos ini sudah mengalami gangguan lah, semuanya sudah mengalami. Akhirnya dari diskusi kecil ini ditarik kesimpulan bahwa mungkin atau kemungkinan besar semua kejadian-kejadian aneh di kos ini berasal dari sosok wanita berkebaya putih itu. Tapi mereka semua sepakat sebenarnya sosok itu tidak mengganggu. Mungkin dia memperlihatkan wujudnya atau mengganggu seperti suara atau hal lain ini tujuannya hanya untuk memberitahu bahwa di sini ada loh makhluk gaib yang tinggal di kos ini. Itulah kesepakatan dari semua orang, Mas Afan, Tony, Pak Selamat. Tapi Denis ya yakin bahwa sosok ini tidak mengganggu, sosoknya tidak mengganggu, tapi ada perasaan janggal di Doni. Memang sih sosok itu tidak mengganggu, tapi dia merasa ada sesuatu, semacam pesan yang ingin disampaikan oleh sosok itu kepada penghuni kos, terutama Doni, karena Doni merasa dirinya lah yang paling banyak mendapat gangguan. Acara hari ini hanya diisi oleh makan Gojek sambil ya bercanda-bercanda sambil diselingi beberapa cerita mistis yang dialami oleh semua penghuni kos ya. Sekian untuk cerita kali ini. Saya ingatkan bahwa cerita ini itu bukan cerita asli, melainkan cuma cerita buatan saya sendiri yang berasal dari imajinasi. Jadi nggak usah terlalu dipikir terlalu dalam. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih.